Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita ucapkan dalam setiap keadaan kita, dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah dan sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Melanjutkan bahasan kitab Bulughul Maram yang tulis Ibnu Hajar rahimahullah, dan kita masih berhubungan dengan masalah rumah tangga. Bahasan yang terakhir sudah kita bahas masalah bab nafkah. Dan kita akan masuk pada siang ini bab ke-14, masalah hadhanah atau pengasuhan anak atau hak asuh anak. Seperti biasa teman-teman sekalian, kronologisnya adalah atau mukaddimahnya, kalau Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita anak, memang Allah juga membebankan pada kita untuk mengejar pahala dari Dia dengan cara menjalankan tugas yang Allah bebankan kepada kita untuk Dia. Seperti misalnya makanannya, minumannya, pakaiannya, pendidikan. Dan ini semua butuh ekstra kesabaran, pengorbanan. Ya. Dan kita harus betul-betul mempelajari tentang fase-fase anak-anak itu. Ada fase di mana mereka bermain, ada fase mereka belajar, ada fase di mana mereka mulai beranjak dewasa dan punya program-program hidup. Ya. Anak itu aset amal jariah. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sudah menitik beratkan mengatakan, didik anak kalian dengan 7 tahun dikali 3. 7 tahun pertama penuh dengan kelemah lembutan. Jadi teman-teman yang Allah sedang berikan amanah anak, berapapun jumlahnya, di bawah 7 tahun anak-anak ini tidak bisa diam. Memang aktif. Mereka mau tahu apa saja. Berjalan, berlari, ya, menjatuhkan ini, menjatuhkan itu tuh biasa. Tapi bagaimana tinggal kita mengarahkan agar tidak jatuh pada hal-hal yang berbahaya bagi dia. Seperti bermain pisau misalnya, atau benda-benda tajam gitu kan. Lebih baik lagi kalau di umur-umur ini kita sibukkan diri banyak komunikasi dengan anak. Komunikasi ini penting sekali. Mereka faham atau tidak faham, kayak umur baru 2 tahun, 3 tahun walaupun omongannya belum lancar. Setahun, 2 tahun, 3 tahun ini juga fase di mana kita ajak berbicara. Ajarkan dia ucapan-ucapan yang benar. Gitu kan? Berikan dia makanan dengan menggunakan tangan kanan. Begitu juga pada saat disuapi, dengarkan dia mengatakan bismillah. Setelah selesai mengatakan alhamdulillah ya nak sudah makan. Ajarkan itu, pakai baju dengan mulai tangan kanan dulu, melepaskan dengan kiri. Sunnah Nabi SAW bisa diterapkan. Ucapkan salam padanya pada saat bertemu, tersenyum dengan dia. Banyak hal yang bisa kita lakukan. 7 tahun pertama ini adalah 7 tahun masa mereka bermain-main. Ya, bermain-main. Maka tidak boleh ada kekerasan di situ. Di sini ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW pernah sujud di sholat asar lama sekali. Saking lamanya para sahabat yang meriwayatkan kisah ini mengatakan, kami mengira terjadi sesuatu pada Nabi SAW. Mungkin Nabi meninggal, sakit. Setelah itu Nabi SAW angkat kepala lalu tahiyat lalu salam. Baru kami tahu setelah salam ternyata di pundak Nabi SAW ada Hasan dan Husain. Jadi saking sayangnya Nabi SAW waktu itu Hasan Husain di bawah 7 tahun. Maka naik di pundak Nabi SAW lagi sholat, Nabi sengaja nggak ganggu, dibiarin. Padahal lagi sholat berjamaah dan imami, sholat wajib berjamaah dan mengimami masyarakat. Ya. Tapi itu terjadi. Nabi SAW juga pernah menggendong cucunya yang lain Umamah pada saat sholat, sampai Imam Bukhari membabkan khusus bab bolehnya menggendong anak pada saat sholat. Nabi SAW pernah sholat lebih mempercepat sholatnya. Sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Anda sholat tidak seperti biasanya. Biasanya dia sholat cukup lama, kenapa ini cepat? Kata Nabi SAW, tadi aku dengar suara tangisan bayi di saf wanita. Dan aku khawatir itu mengganggu ibunya. Maka aku pun mempercepat sholat. Jadi Nabi SAW mengajarkan bagaimana bermuamalah dengan anak. Bukan semuanya emosional, marah, dipukul, dicubit. Semuanya hardikan. Kekerasan-kekerasan ini teman-teman akan mendidik jiwa dia menjadi buruk. Ya. Tidak boleh sama sekali. Harusnya adil terhadap anak-anak. Itu pendidikan dalam Islam. Sampai pernah Bashir radhiyallahu anhu, ayahnya Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu majma'in, itu dia lihat Nu'man ini anak yang bakti, tampan, ramah. Ayahnya suka sama dia. Beda dengan saudaranya yang lain. Maka langsung ayahnya Bashir datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya mau kasih Nu'man ini harta-harta saya. Saya mau Anda jadi saksi. Maka kata Nabi SAW, apa kau akan memberikan Nu'man saja atau semua saudaranya?
Kata si Bashir, Nu'man saja ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, cari orang lain sebagai saksi. Saya nggak mau. Kecuali kamu berlaku adil pada seluruh anak-anakmu. Walaupun ini lebih kau cintai, lebih bakti, tetap harus sama rata. Adil terhadap mereka. Lalu Nabi SAW ajarkan atau sampaikan sebabnya. Apa manfaatnya kalau kita adil dengan anak-anak. Semua kita sama ratakan. Maka kata Nabi SAW, tanya kepada Bashir, kau mau nggak anak-anakmu semua sama baktinya? Semuanya baik dengan kamu. Dia bilang, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau gitu adillah pada mereka. Adillah pada mereka. Berikan ini, berikan juga yang ini. Walaupun beda jenis, tapi mungkin nilainya sama misalnya. Maka itu semua masuk dalam pendidikan Islam. Ya. Banyak sekali metode pendidikan anak dalam Islam. Dan itu ada bedah buku insya Allah di Cempaka Putih setiap Kamis siang ya. Kamis pagi sebenarnya sekitar jam 10, setengah 11 pagi sampai menjelang duhur. Judulnya beginilah, mendidik anak. Itu masih di awal-awal bab saya bedah itu. Maka itu insya Allah juga akan diupload di YouTube nanti. Tentang panjang lebar bagaimana pendidikan Nabi SAW dan Islam secara global tentang masalah pendidikan anak itu sendiri. Yang jelas memang Ibnu Hajar pun membabkan khusus ini tentang masalah pengasuhan anak. Karena memang pentingnya masalah anak tersebut sampai pada tingkat kalau terjadi perceraian antara kedua orang tua. Anak-anak tetap harus punya hak hadana namanya. Pengasuhannya di tangan siapa? Siapa orang yang paling berhak memegang atau mendidik anak tersebut. Hadis pertama dalam bab kita ini adalah hadis nomor 984 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Anna imra'atan qalat, ya Rasulullah, inna ibni hadha kana batni lahu wi'a wa thadhi lahu siqa wa hijri lahu hiwa. Wa inna abahu tallakani wa arada an yanzi'ahu minni. Faqala laha Rasulullah SAW, anti ahakku bihi ma lam tankihi. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud serta disahihkan oleh Al-Hakim. Imam Ahmad menyebutkan di jilid 2 dalam Musnadnya halaman 182, Abu Daud jilid 2 halaman 283, Al-Hakim dalam Mustadrak jilid 2 halaman 207. Artinya ada seorang wanita berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, perutku ini dulu adalah wadah bagi anakku. Payudaraku adalah sumber minumnya. Dan pangkuanku adalah tempat berlindungnya. Dan sesungguhnya bapaknya mentalakku dan dia ingin mengambilnya dariku. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, kamu lebih berhak atasnya selama kau belum menikah. Hadis ini memberikan pelajaran bagaimana kalau terjadi perceraian. Siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak. Ini sering kali terjadi masalah ya. Bahkan sering dibahas secara nasional di Indonesia, bahkan internasional di dunia ini. Tentang siapa orang tua yang lebih berhak mengasuh anak pada saat kedua orang tua cerai. Walaupun sudah kita bahas dalam bab talak. Ini cerai harus dijauhi semaksimal mungkin. Kecuali dalam keadaan darurat benar-benar baru mungkin dilaksanakan. Kalau tidak maka sebaiknya jangan. Apalagi kalau sudah ada anak-anak. Karena kesian secara kejiwaan. Biar bagaimana kita sebagai anak kalau melihat kedua orang tua kita masih bersama dengan suka dukanya walaupun mungkin kadang-kadang ada dukanya. Tapi kita merasa orang tua kita ada di hadapan mata. Tapi kalau tidak berpisah, apalagi ini sudah nikah, ini juga sudah nikah, punya anak lagi dan seterusnya. Maka akan kesian anak-anak ini melihat dia harus kemana. Ke rumah ibunya ada suaminya, ke rumah ayahnya ada juga istrinya. Ya, maka dia serba salah kadang-kadang ya. Hanya ada anak-anak kalau memang di lingkungan yang sehat dia bisa tumbuh sehat. Tapi kalau lingkungan yang buruk ini bisa kacau semuanya. Ya. Bisa kacau semuanya. Tapi yang jelas hadis ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita. Dari hadis ini diambil pelajaran. Kalau anak-anak masih kecil dan kemudian cerai suami istri. Maka yang berhak membasuh adalah ibu. Ya. Ini juga ada beberapa riwayat menjelaskan faktor umur 6 atau 7 tahun. Ya. Kalau di bawah itu maka anak itu ikut ibunya karena dianggap dia dalam pengasuhan ibunya. Tapi kalau di atas 6 atau 7 tahun atau 7 tahun lah ya, sinu tamyiz namanya. Itu disebutkan juga dalam banyak buku-buku fikih. Maka di atas itu boleh dikasih pilihan. Ditanya anak itu mau ikut ayahmu atau mau ikut ibumu. Siapa yang dia pilih ya sudah. Sebagaimana ada riwayat menjelaskan masalah itu. Di sini hak asuh anak di bawah 7 tahun kurang lebih di tangan ibu kalau terjadi perceraian. Kecuali si ibu menikah. Kalau sudah menikah maka anak itu boleh disuruh pilih. Ikut ayahnya atau ikut ibunya. Nah, apalagi kalau anak perempuan misalnya. Dia anak perempuan
Kemudian baru beranjak umur 7 tahun, menjelang mulai meranjak mau mendekati masa balik, lalu kemudian ada ayah tirinya. Kalau ayah tirinya ini orang bertakwa kepada Allah bagus, kalau enggak berapa banyak anak tiri akhirnya diganggu oleh ayah tirinya dan seterusnya ya. Walaupun itu mahram. Hadis 985 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna zawji yuridu an yadhhaba bibni wa qad nafa'ani wa saqani min bi'rin abi inabah atau inabah. Faja'a zawjuha faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya gulam hadha abuka wa hadhihi ummuk fakhudh bi yadihi ayyihima syi'ta fa akhadha bi yadi ummihi fantalaqat bih. Bahwasanya seorang wanita berkata, wahai Rasulullah, suamiku ingin pergi membawa anakku. Sudah terjadi perceraian nih. Anakku sekarang mau dibawa juga. Padahal anakku itu telah memberi manfaat kepadaku. Dia mengambilkan air untukku dari sumur Abu Inabah. Lalu suamiku datang. Nabi SAW bersabda, nak, ini bapakmu dan ini ibumu. Peganglah tangan salah satu dari keduanya sekehendakmu. Maka anak itu memegang tangan ibunya, lalu ibunya pun membawanya pergi. Hadis ini riwayat Muslim dan imam yang 4 serta disahihkan oleh At-Tirmidzi. Hadis ini riwayat Imam Ahmad di jilid 2 halaman 246, Abu Dawud jilid 2 halaman 283, An-Nasai jilid 6 halaman 185 dan At-Tirmidzi jilid 3 halaman 638, Ibnu Majah jilid 2 halaman 787. Hadis ini juga memberikan pelajaran mirip dengan hadis pertama tadi, tapi di sini Nabi SAW memberikan pilihan. Memberikan pilihan ya. Anak itu, mau ikut ayahmu atau mau ikut ibumu, siapa yang kau pilih pegang tangannya. Maka anak itu pun memegang tangan ibunya lalu pergilah. Ya, walaupun sebenarnya teman-teman sekalian ini menyedihkan ya. Kalau akhirnya saya bilang tadi anak-anak harus lihat ibunya di sini, ayahnya di sini. Berapa banyak orang cerai begitu. Akhirnya anak-anak ikut sama ibunya semua misalnya sampai besar. Setiap mau ketemu ayahnya susah gitu. Ya, ayahnya harus minta izin, harus cari waktunya, harus cari tempatnya. Ayahnya juga kalau mau ke rumah situ nggak enak ya, apalagi kalau si ibu ini sudah menikah sama laki-laki lain. Akhirnya anak-anak secara kejiwaan terganggu. Oleh karena itu teman-teman saya kembali ke bab tolak itu hari ya, ingat tolak itu dilakukan kalau memang darurat sekali. Terutama kalau sudah punya anak. Kalau belum punya anak mungkin masih lebih ringan, tapi kalau sudah punya anak ini luar biasa, kesian mereka karena itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis 986 dari Rafi' ibn Sinan radhiyallahu anhu annahu aslama wa abat imra'atu an tuslim fa aqada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-umma nahiyatan wal ab nahiyah wa aqada as-sabiyya bainahuma famala ila ummihi faqala Allahumma hdihi famala ila abihi fa akhadahu. Bahwasanya dia masuk Islam, Rafi' ibn Sinan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi laki-laki ini ya. Sementara istrinya menolak masuk Islam. Lalu Nabi SAW meminta sang ibu duduk di salah satu sudut, maksudnya di depan sebelah kanan misalnya, dan bapak duduk di sudut yang lain. Dan menundukkan anak di antara keduanya. Lalu anak tersebut cenderung kepada ibunya, mau ikut ibunya tapi ibunya kafirah. Maka Nabi SAW berdoa, ya Allah berilah petunjuk kepada anak ini atau kepadanya. Lalu anak tersebut tiba-tiba cenderung kepada bapaknya, maka bapaknya pun membawanya pergi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud jilid 2 halaman 273, An-Nasai jilid 6 halaman 185 dan disahihkan oleh Al-Hakim di jilid 2 halaman 206. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya kalau terjadi perceraian antara muslim laki-laki dengan istrinya yang kafirah, ya, tentu tidak dianggap pernikahan sah kalau terbalik. Perempuannya muslimah, suaminya misalnya kafir. Ini enggak terjadi. Ya, kecuali kalau dari awal mereka kafir sama kafir, kemudian dapat hidayah si istri itu berbeda lagi hukumnya. Tapi kalau muslimah dasarnya kemudian nikah sama laki-laki kafir, ini sudah dianggap bukan pernikahan dan anak yang lahir anak haram gitu kan. Tapi kalau terjadi misalnya seperti Rafi' ibn Sinan radhiyallahu anhu, dia masuk Islam, istrinya kafir, dia juga kafir tadinya, tapi dia masuk Islam. Istrinya dia aja nggak mau, ributlah mereka nih, mau cerai. Sekarang anaknya ada, gimana caranya? Maka mereka melapor kepada Nabi SAW. Nabi SAW letakkan anak itu di tengah-tengah di antara mereka. Ini ayahmu, ini ibumu. Siapa yang kau pilih? Anak itu pegang tangan ibunya, lebih cenderung sama ibunya. Lalu Nabi SAW doakan, ya Allah berikan dia hidayah. Karena kalau dia ikut ibunya bisa kafir juga ini. Maka akhirnya anak itu pun condong kepada ayahnya, maka ayahnya pun mengambilnya. Hadits ini menjelaskan kepada kita teman-teman, hukum yang lain beda dengan dua hadits atau beberapa hadits sebelumnya. Bahwasanya kalau orang tua muslim sama kafir maka didahulukan si muslim. Dan tidak dibolehkan membiarkan anak yang muslim
Ya, yang lahir dalam keadaan fitrah Islam lalu dibawa oleh orang tuanya yang kafir secara mutlak. Dan ini harus pemerintah setempat pun turun tangan. Pemerintah yang muslim harusnya turun tangan, gitu kan. Dan bagaimana caranya dia ya, mengambil alih pendidikan anak itu demi keselamatannya nanti di dunia dan juga di akhirat. Hadis 987 dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qada fi ibnati Hamzah li khalatiha wa qala al-khalatu bi manzilatil bahwasanya Nabi SAW memutuskan putri Hamzah untuk bibinya dan beliau bersabda bibi berkedudukan sama dengan ibu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di jilid 3 halaman 242. Jadi Hamzah radhiyallahu anhu punya anak perempuan, ya, tapi nanti sebentar saya jelaskan. Ada riwayat lain pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda al-jariyatu inda khalatiha fa innal khalata walidah. Anak perempuan itu bersama bibinya atau saudara perempuan ibu, karena bibi itu sama dengan ibu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad di 1 halaman 98. Hadis ini menjelaskan teman-teman, waktu Hamzah radhiyallahu anhu meninggal dunia, istri Hamzah juga meninggal. Tapi dia punya anak perempuan, gitu kan? Maka anak perempuan ini siapa yang didik sekarang di antara kerabatnya? Siapa orang yang paling pantas mendidik anak pada saat kedua orang tua meninggal? Maka riwayat ini menjelaskan kepada kita adalah tante dari ibu. Tante dari ibu ini pernah saya jelaskan hukum syar'inya ya. Kalau dia secara kedudukan, kalau bertemu antara tante dari ayah dan tante dari ibu didahulukan. Bahasa Arabnya pun berbeda. Kalau saudari ayah, bahasa Arabnya ammah, ammatun. Ya. Kalau saudari dari ibu, khalatun, khalah dipanggil. Beda. Khala ini, saudari ibu, secara hukum syar'i lebih tinggi daripada ammah, saudarinya ayah. Beda dengan saudara ayah, laki-laki, paman dari ayah dengan paman dari ibu. Kalau ini bertemu, maka saudara dari ayah didahulukan. Diistilahkan dengan am, sementara ini khal. Ya. Di sini Hamzah meninggal dunia, lalu istrinya juga meninggal. Sekarang bagaimana? Anak ini ada anak perempuan. Maka Nabi SAW putuskan putri Hamzah dididik oleh bibinya dari ibunya. Ya, dan beliau bersabda bibi berkedudukan sama dengan ibu. Ya, padahal sebenarnya Hamzah ini paman Nabi. Kalau dialihkan ke keluarga Hamzah berarti keluarga Nabi otomatis. Tapi lebih dahulukan kepada keluarga ibu karena memang masa kecil itu lebih dahulukan ibu dan kalau ibu tidak ada berarti saudarinya. Begitu juga dengan riwayat setelahnya. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, anak perempuan itu bersama bibinya atau saudari perempuan dari ibunya. Dan sesuai dengan sabda Nabi SAW tadi, tante dan ibu sama kedudukannya dengan ibu itu sendiri. Jadi kalau teman-teman punya ibu sudah meninggal, maka yang pengganti ibu untuk kita berbakti adalah saudarinya. Ya, tante dari ibu. Itu bakti sama dia, datang seperti ibu kita persis. Kecuali kalau ibu masih hidup, kita dahulukan ibu tentunya. Tapi kalau ibu sudah meninggal, berapapun saudari ibu kita, itu tempat kita berbakti. Seperti ibu kita sendiri. Datang, jenguk, kunjungin, segala macam. Pokoknya buat seperti bakti sama ibu. Ya, kalau ayah, itu saudaranya, paman. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu seringkali hampir tiap hari datang ke pangkuan Abbas lalu menangis-nangis sambil mengatakan, paman ridholah denganku, kasihanilah aku, maafkan aku. Karena memang dia tahu Abbas adalah saudara ayahnya Abu Thalib. Walaupun ayahnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, tapi ini pamannya. Dan ini adalah pengganti ayahnya. Maka seperti itulah kita berbakti. Ya. Hadis 988 dan ini dua hadis terakhir dalam bab hadawah sama 989. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'am fa in lam yujlishu ma'a falyunawilhu luqmatan aw luqmatain." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di jilid 3 halaman 197 dan Imam Muslim jilid 3 halaman 1284 yang berarti apabila salah seorang dari kalian didatangi oleh pelayannya yang membawa makanan, apabila dia tidak mempersilakan pelayan tersebut duduk bersamanya, maka hendaklah dia mengambilkan 1 atau 2 suap untuknya. Saya pribadi teman-teman belum tahu apa alasan Ibnu Hajar rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab hadalah. Ini kan hak asuh anak, tapi di sini bab tentang masalah pembantu. Ya.
Mungkin yang beliau maksudkan adalah di sini dimasukkan tentang masalah pentingnya mengurus dan memberikan makanan dan minuman kepada orang yang sudah dekat dengan kita. Mungkin dari hadis ini kalau pembantu saja begini, apalagi anak sendiri, begitu loh. Mungkin kemungkinan besar yang paling dekat ke situ. Karena di sini kata Nabi SAW, apabila salah seorang dari kalian didatangi oleh pelayannya, pembantunya yang membawa makanan, apabila dia tidak mempersilahkan pelayan tersebut duduk bersamanya, maka hendaklah dia mengambilkan 1 atau 2 suap untuknya, atau dia memberikan bagiannya. Ya. Dan ini hadis kemungkinan besar tadi saya bilang maknanya adalah kalau pembantu saja seperti itu, apalagi anak. Apalagi anak yang dasarnya memang bagian dari darah daging kita. Makanya berbagi makanan dengan anak adalah ibadah yang sangat besar. Saya sudah pernah ingatkan hadis Bukhari yang ibu datang kepada Aisyah kemudian duduk dan membawa 2 anaknya lalu dibagikan kurma oleh Aisyah radhiyallahu anha ajma'in. Begitu ibu ini asyik ngobrol sama Aisyah, rupanya kurma anaknya sudah habis. Lalu dia pun memotong kurma yang ada padanya karena kedua anaknya masih minta dikasih padahal dia lagi pengen makan. Akhirnya Aisyah mengatakan, saya kagum dengan sikap ibu ini. Sampai Nabi SAW datang saya ceritakan. Kata Nabi SAW, perbuatan ibu itu pada anaknya, bagiin saja kurma kesukaannya, itu sudah cukup membawa dia masuk ke dalam surga. Beda dengan ibu-ibu akhir zaman. Di zaman sekarang luar biasa. Taruh makanannya lagi berasap-asap, jangan sentuh. Awas, ibu pukul tangannya. Bakhil sama anaknya sendiri. Ini dia lagi pengen, dikasih anaknya dulu. Ada juga kadang-kadang begitu, ayahnya. Ini makanan ayah, nggak boleh anaknya pegang. Ya akhi dan ukhti. Kalau perlu sebelum masuk di mulut dia, kasih mereka. Cukup hadis tadi mulia sekali sampai Nabi SAW bilang, perbuatan ibu itu cukup dia potong kurma dibagi 2, kasih anaknya 2-2. Walaupun dia pengen, membawa dia masuk ke dalam surga. Berapa banyak kesempatan ini kita kasih anak kita. Anak saya sering minta Ustaz, wajar anak-anak minta. Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat mereka begitu. Supaya antum dapat pahala dari situ. Teman-teman kita harus bisa belajar bersangka baik sama Allah. Sangka baik. Bahkan kejadian yang kita anggap paling buruk pun dalam hidup kita, sangka baik sama Allah. Allah kadang-kadang mendatangkan sebuah kejadian yang menurut kita mungkin buruk, tapi Allah lebih tahu itu baik buat kita. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Nabi SAW pernah sedih, menangis dengan meninggalnya Abu Talib dalam keadaan kafir. Nabi sedih, tapi itu keputusan Allah. Allah lebih tahu. Tahu teman-teman Nabi Nuh alaihissalam, waktu anaknya mau tenggelam, Nabi Nuh sempat bilang, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku naik ke sini, selamatkan dirimu. Ya. Tapi dia tidak mau. Dia bilang, sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma', saya coba ke atas gunung yang bisa menyelamatkan saya dari air. Nabi Nuh bilang, la asimal yawma min amrillah. Tidak mungkin ada orang bisa selamat hari ini dari murkahnya Allah nih. Tapi tidak mau, fahala bainahumal mauj wa kana minal mughraqin. Maka datanglah banjir di antara keduanya, maka tenggelamlah si anak tersebut. Nabi Nuh alaihissalam sedih. Dia mengatakan, hada inna ibni min ahli. Ya Allah, ini sesungguhnya anakku dari bagian dari tubuhku ini kan. Wa inna wa'adakal haq, dan janjimu pasti benar. Saya sangat yakin nanti tidak mengganggu keimananku. Tapi bagaimana anak saya ini? Masih bisa diselamatin enggak? Allah SWT lalu menegur, la tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Wahai Nuh, jangan pernah berani-berani kau tanya, kata Allah kepadaku, tentang sesuatu yang kau tidak punya ilmu di situ. Inni u'iduka an takuna minal jahilin, dan aku ingin menyelamatkan kau, jangan kau menjadi orang bodoh hai Nuh. Allah lebih tahu kenapa anaknya Nabi Nuh, Nabi didakwahi anaknya setiap hari, dia sayang, dia cinta, nak jangan nak nanti masuk neraka. Ujung-ujungnya Allah tutup dengan itu. Maka Allah bilang, jangan kau coba-coba mengajariku hai Nuh. Ya. Saya tidak mau, aku tidak mau engkau menjadi orang jahil. Nabi Nuh AS dalam sebuah athar dikatakan tidak mau angkat matanya ke langit berdoa karena malu sama Allah. Takut. Allah bilang karena saya tidak mau kau jadi orang jahil. Ya. Iblis itu, sebagian athar menyebutkan, kalau dia jin yang beriman. Terbukti waktu Allah SWT bilang, kenapa kau tidak sujud dengan apa yang aku perintahkan? Dia enggak bilang, engkau bukan Tuhanku ya Allah. Enggak. Dia bilang, karena aku lebih baik ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Dia yakini Allah sebagai Tuhan. Tapi subhanallah, takdir Allah berbeda. Allah subhanahu wa ta'ala membolak-balikan hati orang sesuai dengan kehendaknya, kita tidak tahu.
Bukan kita sangka buruk sama Allah, gitu kan. Nabi Muhammad SAW mengatakan sering dalam doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati manusia, tokohkan aku di atas agamamu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena sering dengar ini Nabi ucapin, ya Rasulullah, Anda sudah diampuni dosa Anda yang lalu dan akan datang. Kenapa Anda suka ulang-ulangin doa ini? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, apa yang bisa menjaminku? Sementara hati manusia berada di antara jari-jari Allah, dia bolak-balikkan sesuai dengan yang dia inginkan. Allah lebih tahu. Teman-teman, kalau seandainya Allah mudahkan kita beristighfar, berarti Allah mau kita taubat. Kalau Allah mudahkan kita berdoa dan menyesali keadaan, berarti Allah mau kita taubat. Kalau Allah tidak mau, kita tidak bisa berdoa. Allah kalau tidak mau, teman-teman, antum tidak akan hadir di sini, tidak akan dengar pengajian. Saya juga tidak akan datang di sini, tapi Allah ingin kebaikan ini buat kita. Sangka baik. Kalaupun terjadi sesuatu berat, kena penyakit kronis, kena fitnah, sangka baik dengan Allah. Ada sesuatu yang Allah inginkan. Dari mana antum tahu, teman-teman, ternyata dengan itu semua dosa kita diampuni sekian puluh tahun. Mungkin derajat tinggi di surga kita bisa dapatkan. Yang tidak cukup dengan amal kita dan segala macam hal yang harus kita pahami berhubungan dengan masalah ini. Hadis terakhir teman-teman sekalian, 989 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Udzibatil mar'atu fi hirrah, sajanatha hatta matat, fadakhalatin nara fiha, la hiya at'amatha wa saqatha, idh hiya habasatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard." Hadis ini riwayat Bukhari di jilid 4 halaman 215 dan Imam Muslim jilid 4 halaman 1760. Seorang wanita diazab, kata Nabi SAW, karena seekor kucing. Wanita itu mengurungnya hingga mati, sehingga wanita tersebut masuk neraka karena kucing itu. Dia tidak memberinya makan dan tidak pula minum, dan pada saat dia mengurungnya, dia tidak memberinya makan dan minum pada saat mengurungnya, dan tidak melepaskannya makan serangga tanah. Ini juga sama teman-teman, saya juga belum mendapatkan kenapa Ibnu Hajar rahimahullah menulis hadis tentang wanita ini mati, masuk neraka gara-gara membunuh kucing dengan bab hadalna. Ini kan bab mendidik anak ya, hak asuh anak. Tapi sama jawaban saya dengan yang sebelumnya, kemungkinan besar Ibnu Hajar rahimahullah ingin menyampaikan kalau sama kucing saja begini apalagi anak. Ya. Karena banyak orang subhanallah bengkalikan anaknya, tidak mau tahu anaknya makan apa, minum apa. Bahkan ada orang kasar sekali sama anaknya, tiap hari dipukulin. Jadi anak ini juga nanti jadi preman kalau besar, mukul-mukulin orang gitu kan. Karena anak-anak tergantung kebiasaan yang dia terdidik dengannya. Ada kadang anak-anak subhanallah mungkin sudah tidak ada senyumnya. Masih anak-anak tapi mukanya sudah seperti tua. Karena beban hidup yang luar biasa. Balik ke ayahnya marah, balik ke ibunya marah, mau buat ini salah, buat itu salah, sampai tidak ada yang bisa dilakukan. Ya. Saya bilang sama istri saya tentang anak-anak, lagi main sana, main sini. Ini anak-anak nggak bisa diam. Memang nggak bisa diam. Memang sudah begini alamnya. Ya kita bermain sama mereka. Dan saya buktikan ini loh, coba lihat ya. Saya ambilin buku misalnya kisah tentang Nabi. Ayo sini ya, Abati ceritain ya. Saya ceritain nih. Mereka duduk dengar, ya Nabi apa? Nabi ini, Nabi dipilih. Mau Nabi siapa nih? Nabi Adam, Nabi Shu'aib, Nabi Idris. Minimal nama Nabi-Nabi mereka sudah tahu misalnya. Oh Nabi ini, baik saya bacain misalnya. Tuh lihat, anak-anak diam. Asal kita carikan aktivitas. Mereka tuh kadang-kadang demo sana sini. Tumpahin bedak di sana, pecahin gelas di sini. Karena orang tuanya nggak mau perhatian sama dia. Mau diajak main orang tuanya cuek. Sudah sana, pegang handphone, sibuk. Nonton. Ya remote TV yang dipegang, anaknya nggak dipedulikan. Anaknya berpikir, apa nih yang bisa ganggu ibu saya nih? Hah? Itu ada gelas, jatuhin, perang. Kenapa nak? Wah, ribut. Oh ternyata pecahin gelas nih. Baru dia mau bicara sama saya. Pecahin lagi sana. Pecahin lagi sini. Nah, iya. Padahal sebenarnya dia cuma cari perhatian. Mungkin marah kita dianggap sama dia kasih sayang. Ya. Ini juga mirip dengan saya pernah bilang, teman-teman kalaupun gemes sama anaknya jangan digigit-gigit ya. Nanti dia jadi penggigit nanti. Karena rupanya dia menganggap gigit itu kasih sayang. Saya bicaranya karena saya pernah coba sama anak saya. Karena Masya Allah ada lucu gitu, saya ajak main, saya coba gigit. Dia gigit juga adiknya. Saya pulang mengajar, saya bilang, ini anak gigit adiknya begini-begini. Oh ini memang saya kemarin gigit dia soalnya. Mungkin dia jadikan pelajaran bagi dia itu kasih sayang kan. Dia nggak ngerti anak 3 tahun, 2 tahun. 2 tahun masih belum ngerti apa-apa gitu. Tapi subhanallah begitulah.
Baik, kita kembali ke bahasan ini teman-teman. Ini adalah bentuk kasih sayang. Kalau kucing saja kita tidak boleh kurung seperti ini, apalagi anak. Ya. Ada orang subhanallah paksakan anaknya masih kecil, dia duduk manis di rumah, anak-anaknya disuruh mengemis semuanya. Ya, makan dari sana, mencuri, wah segala macam hal yang tidak baik. Dianya malah berbuat hal-hal juga yang tidak baik. Makanya tidak boleh teman-teman sekalian. Tentu hadis ini banyak sekali pelajarannya. Di antaranya adalah tidak boleh menyiksa makhluk Allah Subhanahu wa taala tanpa udzur. Ya, yang boleh kita bunuh itu dibunuh. Kalau tidak boleh. Nah, sudah pernah kita jelaskan ada memang jenis hewan yang boleh dibunuh di wilayah haram atau di luar haram. Ya, di Mekah Madinah atau di luar Mekah Madinah. Nabi SAW sebutkan 5, ular, tikus, ular, tikus, raja wali, burung gagak, sama kalajengking ya. Seingat saya itu. Terus kemudian ada juga hadis lain menjelaskan cecak. Maka di hadis yang 5 tadi itu ular, tikus, anjing buas. Ya. Raja wali sama burung gagak. Riwayat juga mengatakan burung gagak yang dadanya berwarna putih. Ini 5 hewan dalam satu hadis. Hadis yang lain masalah kalajengking, ya. Dan kalajengking ini memang dianjurkan sama ular terutama dari 6 tadi yang saya sebutkan 5 ini, tikus, ular, ya, kemudian anjing buas, raja wali, burung raja wali dan burung gagak. Ini teman-teman dibunuh di wilayah haram dan di luar haram. Ada riwayat lain juga mengatakan kalajengking. Tapi dari 6 jenis hewan ini itu ada 2 dibunuh walaupun dalam sholat. Yang kata Nabi SAW 2 hewan buruk. Ya, bunuhlah dia dalam keadaan sholat atau tidak. Ular dan kalajengking. Nabi SAW pernah lagi duduk, kemudian ada kalajengking datang menyengat kaki Nabi SAW. Lalu Nabi SAW marah sambil mengatakan, semoga Allah melaknat hewan ini, karena dia tidak bisa membedakan mana Nabi dan bukan Nabi. Nabi pun disengat itulah. Ya. Nah kemudian juga ada hadis lain masalah cecak ya. Kalau ini berbeda. Tapi itu pun, walaupun kita dibolehkan membunuh, kata Nabi SAW, Allah menyuruh kalian berbuat kebaikan dalam segala hal. Dalam segala hal. Ya. Maka kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kalian menyembelih, menyembelihlah dengan cara yang baik. Ya, dikutuk kepalanya mati ya sudah. Gak usah ini nih tikusnya, siram air panas. Ya. Ada orang begitu. Diapalah, di segala macam disiksa, gak boleh. Ya, karena kita membunuh dengan cara baik. Sampai ulama membahas masalah bunuh cecak yang dapat 100 pahala, itu ulama urutkan. Kalau orang pukul cecak sekali terus mati 100 pahala. Kalau 2 kali berkurang pahalanya, terus begitu. Karena tidak boleh menyiksa hewan itu. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita, kalaupun kita pelihara hewan maka harus diberikan makan dan minum. Nah, itu ada pahalanya sendiri. Sebagaimana kata Nabi SAW, di setiap denyut nyawa ada pahala. Dalam hadis Bukhari. Ya, semua denyut pahala, semua denyut kehidupan ada pahala. Bahkan kita tahu ada kisah Bani Israel yang haus lalu turun di sumur, lalu kemudian dia keluar, dia lihat anjing mengeluarkan lidahnya sampai ke tanah karena hausnya, lalu dia turun mengatakan anjing ini telah merasakan haus bagaimana saya rasakan tadi. Dia turun, sepatunya dibuka, dimasukin air, lalu kemudian dia gigit, kata Nabi SAW, digigit sepatu itu dengan mulutnya, lalu dia panjat sumur itu sampai ke atas, lalu diminumkanlah anjing tersebut. Allah berterima kasih padanya, maka Allah ampuni dosanya. Riwayat lain dikatakan masuklah ke dalam surga. Begitu juga dengan kisah seorang pelacur melakukan hal yang sama. Jadi memang pada hewan-hewan pun ada pahala. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan pahala dari seluruh makhluknya Allah SWT. Bahkan ulama mengatakan dari tumbuh-tumbuhan pun sama. Dan kita tidak boleh iseng sengaja merusak, membuat kerusakan di muka bumi. Teman-teman kalau lagi bernaung di bawah pohon, pohonnya rindang, gak usah sambil iseng cabut-cabutin daunnya. Kecuali antum mau makan mungkin ada apa, mungkin itu di tempat umum tidak ada orang punya, ada buahnya mungkin. Tapi kalau nggak perlu nggak usah gitu. Sengaja dirusak, sengaja ini, karena itu juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Intinya semua ada pahala kalau kita berbuat baik, dan kalau kita berbuat buruk maka akan ada hukumannya. Di sini gara-gara membunuh 1 kucing dengan cara mengurungnya, tidak diberi makan dan minum hanya sampai mati, maka masuk neraka gara-gara itu. Allahu a'lam bissawab. Baik, begitu saya teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.